Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dalam bahan ajar digital animasi drawing, kekongruenan dan kesebangunan. Materi matematika untuk SMP MTS kelas 9. Disampaikan oleh Habib Hasbullah, staf pengajar di MTS Negeri 2 Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. Bagian pertama. Kekongruenan bangun datar. Dua bangun yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama dinamakan kongruen. Perhatikan contoh berikut. Dua persegi panjang yang kongruen, dua persegi yang kongruen, tiga bintang yang kongruen, dan tiga tabung yang kongruen. Berikut disajikan contoh bangun-bangun yang tidak kongruen. Dua gambar mobil yang tidak kongruen, dua gambar pensil yang tidak kongruen, dua gambar kursi yang tidak kongruen, dan dua gambar figuran yang tidak kongruen. Syarat dua bangun datar kongruen. Dua bangun segi banyak atau poligon dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat berikut. Satu, sisi-sisi yang bersesuaian panjangnya sama. Dan kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Misalnya bangun datar ABCD dan JKLM memenuhi dua syarat tersebut, maka ABCD dan JKLM kongruen dan ditulis ABCD kongruen JKLM. Dan jika ABCD dan JKLM tidak memenuhi dua syarat tersebut, maka ABCD dan JKLM tidak kongruen dan ditulis ABCD tidak kongruen JKLM. Perhatikan contoh dua bangun datar yang kongruen. Trapesium ABCD dan trapesium PQRS.
adalah contoh dua bangun datar yang kongruen. Ditinjau berdasarkan sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Sehingga dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa trapesium ABCD dan trapesium PQRS kongruen. Selanjutnya dibicarakan kekongruenan pada segitiga. Dua segitiga dikatakan kongruen hanya jika memenuhi syarat berikut. Pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, dan yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Perhatikan contoh kekongruenan pada segitiga ABC dan segitiga DEF. Dilihat dari sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama. Atau dengan kata lain, segitiga ABC dan segitiga DEF adalah dua segitiga yang kongruen. Pada segitiga, selain syarat umum sebelumnya, ada kekhususan pada segitiga mengenai kekongruenannya. Dua segitiga dikatakan kongruen jika memenuhi salah satu kondisi berikut ini. Kondisi yang pertama, ketika pasangan sisi yang bersesuaian sama panjang, atau biasa disebut dengan kriteria sisi. Kondisi kedua adalah dua pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapitnya sama besar, atau biasa disebut dengan kriteria sisi, sudut, sisi. Kondisi ketiga, dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang menghubungkan kedua sudut tersebut sama panjang, atau biasa disebut dengan kriteria sudut, sisi, sudut. Kondisi keempat, dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sepasang sisi yang bersesuaian sama panjang, atau biasa disebut dengan kriteria sudut, sudut, sisi. Dan kondisi yang kelima, khusus untuk segitiga siku-siku.
Jika sisi miring dan satu sisi siku-siku yang bersesuaian sama panjang, maka dikatakan dua segitiga siku-siku itu kongruen. Contoh-contoh kekongruenan pada segitiga. Pada gambar berikut, tunjukkan bahwa segitiga PQS dan segitiga RQS kongruen. Panjang sisi PQ sama dengan panjang sisi QR. Panjang PS sama dengan RS. Panjang sisi QS dan sisi QS sama karena merupakan sisi yang berimpit, sehingga segitiga PQS dan segitiga RQS kongruen berdasarkan kriteria sisi-sisi. Contoh kekongruenan segitiga berikutnya adalah, perhatikan gambar berikut, ada dua buah segitiga pada sebuah lingkaran. Buktikan bahwa segitiga ABC dengan segitiga CDE kongruen. Panjang AC sama dengan panjang CE karena merupakan jari-jari lingkaran. Begitu juga dengan BC dan CD. Dan besar sudut ACB sama dengan sudut DCE. Jadi segitiga ABC dan segitiga CDE kongruen berdasarkan kriteria sisi, sudut sisi. Demikian animasi drawing tentang kesebangunan bangun datar dan kekongruenan bangun segitiga. Terima kasih, sampai jumpa di bagian yang kedua.